Ya, hari ini polisi melakukan olah tempat kejadian perkara di Museum Gajah terkait pencurian 4 koleksi museum. Namun penyelidikan ini terhambat dengan tidak adanya rekaman CCTV yang mati saat pencurian terjadi. Hasil penyelidikan kepolisian menyimpulkan kamera pengawas atau CCTV yang terdapat di Museum Gajah, Jakarta rusak sejak 2 bulan lalu. Namun polisi belum bisa menyimpulkan apakah CCTV tersebut rusak disengaja atau tidak, termasuk keterlibatan orang dalam. Selain olah TKP, polisi juga terus memeriksa para saksi guna mengembangkan proses penyelidikan. Sejauh ini polisi telah memeriksa 28 saksi. Mereka adalah tim arkeologi, petugas tata usaha, teknisi, kepala rumah tangga, dan satpam keamanan museum. Saat ini yang masih diperiksa adalah petugas kebersihan berinisial R. Dugaan kuat orang dalam, Bang? Belum kita belum bisa Bang, dari hasil pemeriksaan CCTV itu sudah ada pengakuan di situ berapa lama mati? Dari hasil pemeriksaan itu ternyata lebih kurang 2 bulan yang lalu sudah mati. Namun untuk alarm itu masih nyala, kita masih lakukan penyelidikan. Tapi pada saat kejadian memang CCTV-nya mati? Itu lagi dalam proses penyelidikan, tim saya lagi di atas, lagi di ruang Hingga sore ini olah TKP masih berlangsung. Selama olah TKP, Museum Nasional tetap dibuka untuk umum. Namun pengunjung hanya diperbolehkan masuk ke Gedung Arca yang bersebelahan dengan Gedung Museum Gajah. Dari Jakarta, Dina Faisal, Parasian, TV One mengabarkan. Ya, seperti apakah sistem pengamanan di Museum Nasional sehingga bisa terjadi pencurian yang terjadi kemarin, dan kita akan langsung bergabung dengan reporter Dila Larasati. Dila, sepanjang hari ini apa saja pengamanan yang ada di Museum Nasional? Anda mendapatkan informasi terbaru dari sana? Ya, Bayu, Dini, dan juga pemirsa, kalau misalkan kita ingin tahu bagaimana sistem pengamanannya diterapkan di Museum Nasional atau Museum Gajah ini, kita bisa menganalisis dari jumlah petugas yang dipekerjakan. Ada 45 petugas yang dipetugaskan untuk menjaga benda-benda peninggalan bersejarah ini. Setiap hari mereka selama 24 jam bekerja dan dibagi menjadi 3 shift. Kalau misalkan kita berbicara tentang closed circuit television atau CCTV, di sini ada 10 CCTV di gedung lama ini. Dan ini juga yang masih menjadi kesimpang siuran, masih menjadi tanda tanya bagi banyak pihak mengapa pada saat benda tersebut dinyatakan hilang, CCTV tersebut tidak berfungsi. Ada yang mengatakan CCTV tersebut sudah tidak berfungsi sejak 2 sampai 3 bulan lalu, namun pihak dari pengelola museum tadi, tepatnya kami pagi, mencoba mengonfirmasi hal tersebut kepada kepala museum, yakni Intan Mardiana. Beliau meyakini sekali bahwa CCTV tersebut masih berfungsi. Dan ini juga yang menjadi pertanyaannya, mengapa pada saat benda tersebut hilang, CCTV tersebut tidak berfungsi. Ini pastinya sedikit banyak menyulitkan pihak kepolisian untuk melacak pergerakan para pencuri tersebut. Dan proses penyelidikan masih berlangsung hingga saat ini. Sebenarnya tim identifikasi dari Polres Jakarta Pusat sejak kemarin sudah melakukan olah kejadian perkara di sini sejak pukul 2:30 sore kemarin. Karena pihak dari museum melaporkan ke pihak kepolisian ada kasus pencurian pada pukul 1 siang kemarin. Mereka meyakini keempat artefak yang hilang tersebut pada hari Kamis kemarin pukul 9 pagi. Namun sebelumnya mereka belum yakin secara pasti bahwa keempat artefak tersebut dicuri. Pasalnya pada Juli 2013 lalu pihak pengelola mendokumentasikan atau mengambil 4 artefak tersebut untuk dipotret, dan mereka meyakini betul bahwa setelah pemotretan tersebut mereka sudah mengembalikan barang-barang tersebut ke lemari penyimpanan, yakni lemari 1A di ruang Hasanah lantai 2 Gedung A Museum Nasional atau Museum Gajah ini. Maka setelah mereka benar-benar yakin dan mereka mencari ke tempat-tempat koleksi ataupun ke gudang mereka, ternyata keempat artefak tersebut memang tidak ada. Baru mereka pada pukul 1 siang kemarin melapor ke kepolisian, dan pada pukul 2:30 sorenya pihak dari tim identifikasi Polres Jakarta Pusat melakukan olah kejadian perkara di tempat ini. Beberapa saksi sudah diperiksa, mulai dari office boy, security yang bertugas pada hari itu, dan juga pada hari Rabu kemarin. Antisipasi yang dilakukan oleh pihak pengelola museum untuk mencegah para pencuri ini menyebarluaskan keempat artefak tersebut, mereka sudah menyebarkan info ke Balai Lelang Internasional dan juga perkumpulan kolektor. Keempat artefak tersebut yang hilang antara lain lempeng bulan sabit beraksara, ini memiliki panjang 8 cm dan juga lebar 5,5 cm.
ini merupakan peninggalan abad ke-10 Masehi dan peninggalan dari Kerajaan Mataram kuno. Bentuknya menyerupai bulan sabit. Dan juga yang kedua yakni lempeng naga mendekam. Ini bentuknya menyerupai naga, panjangnya 5,6 cm dan lebarnya 5 cm. Ini juga merupakan peninggalan abad ke-10 Masehi dan juga dari Kerajaan Mataram kuno. Yang ketiga ialah wadah bentuk cepuk bertutup. Ini merupakan bentuknya wadah dan ini biasa dipergunakan untuk menyimpan obat ataupun perhiasan. Panjangnya 6,5 cm, tingginya 6,5 cm juga. Dan ini peninggalan abad ke-10 Masehi pula dan berasal dari kerajaan yang sama yakni Mataram kuno. Dan yang terakhir ialah lempeng Harihara. Panjangnya kurang lebih 10 cm dengan lebar 3,5 cm. Dan kalau ini adalah peninggalan abad ke-11 Masehi namun berasal dari kerajaan yang sama juga yakni Mataram kuno. Bentuk keempat artefak ini memang sangat kecil, jadi jika dibawa menggunakan tas ataupun dimasukkan ke dalam saku tidak terlihat. Padahal di lantai 2 ruang khasanah banyak sekali benda-benda berukuran besar, namun yang diincar oleh para pencuri adalah benda berukuran kecil ini yang tersimpan di lemari 1A ruang khasanah lantai 2 Museum Nasional atau Museum Gajah. Ini yang bisa dikabarkan saat ini. Kita kembali ke studio bersama Bayu dan Dini. Iya, Dila. Menurut pengamatan Anda, apakah pengamanan di Museum Nasional atau yang biasa disebut Museum Gajah ini hanya melalui CCTV ataukah ada pengamanan lain, misalnya alarm untuk mengamankan benda-benda berharga di sana? Ya, menurut beberapa perbincangan kami dengan pihak penjaga museum, memang beberapa waktu lalu alarm yang ada di setiap sisi pinggir atau lemari tempat menyimpan benda-benda artefak tersebut harusnya berfungsi. Namun pada beberapa belakangan bulan ini memang alarm tersebut tidak berfungsi. Biasanya alarm itu berfungsi ketika ada satu sentuhan saja, maka akan ada getaran yang menyambung kepada sirene dan diketahui sirene tersebut berbunyi, maka ada sentuhan ataupun ada pegangan dari tangan orang itu menandakan bahwa empat artefak-artefak tersebut telah disentuh oleh manusia. Dini. Baik, Dila, saya mau bertanya satu hal lagi. Tadi Anda menyebutkan ada 10 CCTV. Anda bisa memastikan dari 10 tersebut apakah semuanya rusak atau hanya sebagian saja? Dan mungkin Anda bisa menggambarkan kepada kami di mana sebenarnya letak CCTV tersebut. Ya, Bayu, sisi CCTV tersebut memang berada kalau misalkan di tempat yang artefak ini hilang, ini berada di gedung lama atau gedung A, dan di lantai 1 ataupun di lantai 2 seluruhnya ada 10 CCTV. Ini biasanya di tempat-tempat pojokan-pojokan atau sudut-sudut di ruangan. Dan ketika kami konfirmasi kepada pihak pengelola museum apakah memang 10-10-nya rusak ataukah hanya yang di bagian tempat artefak itu hilang, mereka masih belum mau memberikan informasi lebih detail lagi, dan mereka memberikan informasi lebih detail lagi ketika hasil penyidikan dari polisi selesai dilakukan. Dan hingga saat ini hasil penyelidikan yang dilakukan oleh polisi belum selesai dilakukan, dan kami juga belum mendapatkan informasi secara lebih pasti lagi apakah 10 CCTV tersebut memang rusak atau memang rusak bersamaan hanya di saat keempat artefak itu hilang, Bayu.